Serangan sadis di Rusia mengatasnamakan Islam ternyata terbuka. Ini dia fitnahnya. Ayo kita lihat. Assalamualaikum teman-teman cerita Untungs. Penyerangan di Rusia telah hangat diperbincangkan. Terlebih terdakwa diduga seorang teroris yang mengatasnamakan suatu kelompok Islam. Apakah ini sebuah settingan? Karena banyaknya kejanggalan dan apa alasan kelompok tersebut menyerang Rusia? Mari saksikan kisah lengkapnya hanya di Cerita Untungs. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, apa kabar? Kembali lagi di Cerita Untung ya. Terima kasih untuk yang selama ini memberikan inputan. Terima kasih untuk masukannya, rekomendasinya, atau juga mungkin ingin mengangkat tema apa sampai rujukannya, monggo saja. Nah, yang sekarang lagi lumayan rame di dunia internasional, saya juga bingung ya kenapa di Indonesia nggak terlalu rame ya, bahwa ada fitnah. Ini fitnah lagi, fitnah terhadap umat muslim ya, karena terjadi di sebuah negara. Negaranya itu nggak kaleng-kaleng, negara URA ya, negara Rusia guys. Ternyata ada kelompok yang mengatasnamakan kelompok Islam gitu, seolah-olah menyerang satu teater dan ya menewaskan sekitar lebih dari 100 orang gitu ya. Bahkan korbannya sampai, kalau nggak salah, sampai ya pokoknya total korban yang meninggal dan nggak meninggal sampai 500 orang. Ini terjadi di sebuah teater dan kemudian ada statement bahwa yang depannya I, belakangnya S, kelompok itu yang mengatakan mereka yang bertanggung jawab. Tapi banyak keanehannya di sana. Nah, daripada berasumsi, saya akan langsung ngobrol dengan YouTuber Indonesia Rusia yang ada di sana, yang langsung menjadi bisa dibilang matanya kita yang ada di sana. Jadi kalau teman-teman lihat yang ada di media itu kadang-kadang di sosmed kita kadang-kadang udah bias atau segala macam. Tapi sebenarnya kejadiannya seperti apa sih? Langsung aja kita ketemu dengan Andre dan Orvala dengan channel Orvala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Mas Andre? Warahmatullahi wabarakatuh. Kabar Mas? Alhamdulillah, nih udah 2 tahun apa setahun ya kita gak ketemu ya? Ya, setahun setengah. Ya, setahun setengah ya. Oke, ini kan cukup heboh ya untuk mereka yang buka sosial medianya atau juga baca beritanya, berita luar ya. Kemarin habis ngobrol sama Mas Reza juga, dia orang New Zealand, dia membahas ini sebuah kejadian fitnah yang besar sekali yang mengikuti kejadian yang ada di Palestina. Justru yang kemudian ada satu hal yang agak ganjil dan janggal. Tapi sebenarnya begini, untuk teman-teman yang belum mengetahui berita ini, mungkin bisa di search ya di Google, itu kan keluar semua, walaupun mungkin nggak seviral berita yang lainnya. Nah, saya mau tanya dulu nih, kira-kira Mas Andre, itu kejadiannya kapan dan kronologisnya gimana tuh? Atau Orvala mungkin? Kok saya tahu kejadiannya sebenarnya terjadi tanggal 22 Maret, seminggu yang lalu. 22 Maret. Itu di Krokus City Hall, salah jam sore ya. Iya, sore. Sore sebelum konser itu, dan kita juga baru mendengar langsung gitu ya, beberapa menit setelah kejadian itu kita langsung di sini udah dengar ada kejadian di sini, ada Krokus ini, karena kan sosial media lebih cepat ya sekarang, zaman sekarang. Jadi udah ada Telegram, semua berita, ada Wiki itu kan kayak websitenya Rusia, wiki.com, itu langsung terus semua kayaknya kejadian apa gitu. Dan di situ kan banyak yang di dalam, mereka sempat syuting live gitu, live di Telegram. Jadi ada videonya orang di dalam teater ini panik semua, pada evakuasi, ada apa gitu. Tapi yang di luar juga gitu, yang taksi-taksi itu ngetik ada dor gitu, ada suara tembakan dari luar gitu. Tapi kan bingung juga ada apa. Akhirnya kan langsung datang itu, dipanggil ambulans, oknum terkait. Cuman ya belum tertangkap sebagai terorisnya ya, kalau kita bilang. Dan sudah kabur gitu waktu itu, dan sempat membakar gedung juga. Jadi mereka menembakkan bertubi-tubi lah istilahnya, secara brutal, dan siapapun itu nggak peduli dia agamanya apa, rasnya apa, karena di Rusia kan sebenarnya banyak juga Muslim yang ikut juga konser, dan yang di gedung itu juga banyak Muslimannya gitu, banyak orang Islamnya, lain dari orang Kristiani Ortodok, bahkan yang sempat menyelamatkan, yang jadi dapat anugerah pahlawan itu namanya Muslim. Orang Muslim Rusia namanya Muslim, orang Rusianya ya? Anak SMA ya? 15 tahun, SMP. 15 tahun ya?
kerja sambilan sore. Heeh, Biasanya itu kan kalau di sini kan ada jaket musim dingin, dia ada yang heeh, nyimpen jaket itu, heeh, kasih kartu heeh, untuk nyimpen. Dia kebetulan tahu jalur jalur evakuasi. evakuasi, dia yang langsung heeh, nunjukkan. Nah itu kan heeh, wah juga bahwa orang Islam itu di sini juga bukan seperti itu. Kita yang Islam sesungguhnya itu malah menyelamatkan kan gitu loh, heeh, melindungi dan menyelamatkan heeh. manusia tuh. Dia memang jadi pahlawan. Wah, Oke. itu sebenarnya ada konser apa sih, Dania, itu di situ? Itu gedung apa sih? Itu sebenarnya gedung terbesar di Moskow untuk konser-konser. Jadi semua semua penyanyi wajib di sana kalau udah populer sekali. Jadi kalau udah terkenal Ya. harusnya di Krokus. Jadi kayak kita udah padahal di kota lain udah juga tahu Krokus City Hall itu wah gede banget, bagus banget tempatnya. Dan konser itu grup namanya Piknik. Piknik. Itu udah ya mungkin seumur saya grupnya ya udah agak lama sih. Heeh, Mereka eh, 30 tahun lebih. iya, memang kayak grup rock gitu. heeh. Jadi ada acara di sana. Udah mereka sebenarnya juga ada di dalam, udah kan udah siap-siap konser. Dan setahu saya cuma satu orang dari tim grup itu kena meninggal, tapi bukan penyanyi atau drummer atau musisi, Tapi tapi timnya, tim ya dari tim tim penyelenggara organisator dia. penyelenggara Iya. itu konser itu gitu. Kena juga, korban juga itu. Jadi Iya. korban ya. Mm-mm. Oh, itu Tapi itu mungkin udah mulai atau belum sih sebenarnya konsernya, atau baru mulai, baru siap-siap? Udah mulai baru siap-siap konsepnya nggak jadi dibatalkan. ya dibatalkan. Jadi tebakan apa tembak Tembakannya terjadi tebakannya sebelum mulai sebelum konser. tepat sebelum konser dimulai. Mungkin ini ya bisa kita bersyukur kalau itu tidak terjadi pada konser udah mulai karena kan masih belum semua. Oh, Sebenarnya masih penuh semua, Ada beberapa kosong masih ya, belum penuh semua kursi tempatnya kosong. kursinya dan Tapi juga tiketnya terjual habis sudah. grup iya kan mereka itu terkenal sekali grupnya dan grup itu belum juga keluar ke panggung jadi eh, masih separuh yang ada di tempat itu di dalam jadi ya oh. Jadi bisa kalau dibayangin sih kalau udah dimulai sih kayaknya bakal crowd-nya lebih banyak lagi itu. Nggak, hanya waktu yang waktu masuk langsung ke tempat konser atau dia tembak dulu sebelum ditemuin di jalan ada ditembak gitu langsung. Ya, di mereka mulai jalan tembak pas masuk jadi semua satpam juga ditembak. satpam ditembak, semua yang di luar-luar itu di luar gedung konser ya. Jadi kan ada Heeh, aula aula heeh, besar, apa heeh, kayak di baju atau apa atau beli tiket baru heeh, masuk ke ruangan konser itu gitu. heeh. Jadi mereka masuk padahal dari gedung sebelahnya ya kalau nggak salah ya, gedung apa itu. Iya mereka dari gedung sebelah. Jadi ada dua gedung yang terhubung gitu ya. Heeh, Jadi heeh. Jalur ada kami sendiri belum pernah ke sana ya jujur. jadi nggak bisa Bayangin. bayangkan Dari ada informasi ya kalau mereka nggak masuk lewat pintu utama tapi masuknya lewat gedung sebelah gitu Jadi ya semua yang dilewatin dia dibunuh semua gitu. ditembak ditembak Yang dan ditembak di tempat yang meninggal berapa? 150 lebih ya kalau 150 lebih dan ada beberapa yang tidak teridentifikasi belum karena itu kan juga dibakar selain ditembak. Jadi karena saking panas jatuh apa itu kayak atap-atapnya kan sampai kebakaran jatuh. Mereka jadi semua masih sampai sedang ada yang terbakar. dikonfirmasi siapa kalau di website pemerintah setiap hari ada tambahan misalnya ketemu eh barang atau misalnya keluarga datang atau tes apa jadi kalau udah tahu ini orangnya siapa namanya dimasukkan ke daftar di websitenya tapi itu Oh masih gitu. belum 150 maksudnya nama yang belum tahu nama semua orang yang meninggal Oh jadi 150 adalah jenazahnya, tapi namanya belum 150. ya namanya Waduh. masih belum Itu tahu. kalau kalau di video kayaknya pelakunya ini ya, pelakunya nggak pakai tutup muka gitu, apa gimana? Kelihatan muka. Nggak pakai masker mereka jadi langsung nggak takut dilihat dilihat ya Dilihat kamera, ya nggak merasa istilahnya apa ya? Ya gitu. mereka sih pengakuannya terakhir saat ditangkap mereka kan kabur ke Rzeszów ya, ke Mm-mm. daerah perbatasan. Heeh. Sampai Presiden Rusia bilang bahwa mereka lari ke arah Ukraina itu kan, jadi di perbatasan itu karena Hmm. dianggap
akan koridor khusus gitu Ah, untuk udah deal. Mereka begitu kabur ternyata tertangkap. Biasanya kan anggapannya kalau teroris itu kan biasanya mati di langsung tempat. ya dimusnahkan di tempat. Tapi yang Ya, karena mereka bikin kebakaran jadi sangat ramai, gelap, ya nggak bisa nggak kelihatan siapa di mana gitu. Mm-mm. Ini plannya untuk kabur ya, ya karena kan banyak orang panik, mengalihkan apalagi kalau perhatian. bakar kan itu jadi semua asapnya di mana-mana. Dan Ya, satpamnya mm. masih belum langsung bisa masuk. Bukan Oh, satpam ya, polisi ya, ya. tidak bisa masuk. Mereka juga harus cari eh, jalurnya. Ya, biasanya gini kalau di Amerika ya misalnya ada tersangka atau teroris gitu ya atau misalnya pelaku penembakan misalnya itu langsung apa meninggal di tempat. Jadi nggak bisa diusut. Jadi Ya, semua pelaku-pelaku itu meninggal di tempat nggak bisa diusut. Fitnahnya langsung kemana-mana terserah karena pelakunya nggak bisa ngomong kan gitu ya kan. Nah ini ternyata mungkin di luar dugaan ini pelaku ternyata escape malah ketangkap. Jadi pihak Rusia Sebenarnya nih bisa menelusuri nih jadi. dan dari CCTV juga nggak bisa lihat full karena CCTV sendiri sudah ada banyak yang kebakaran, kebakaran. Jadi bakar Heeh. sama mereka. bukan dibakar sama mereka, tapi karena kebakaran udah jadi besar-besar itu Asap ya. kena api dan CCTV-nya mati. Tapi Heeh. dari informasi yang bisa diambil, disimpan, mereka sangat tahu, sangat baik tahu tempatnya. Jadi semua pintu keluar, pintu masuk, belokan, mereka hafal tempatnya. Jadi udah Hmm. berapa kali ke sana atau mungkin dia Jadi belajar dulu. tanggal 8 Maret itu ada pengumuman dari beberapa kedutaan asing kayak Amerika, Inggris terutama ya, dan apalagi itu beberapa kedutaan. Oh, saya nggak begitu ingat. Swedia juga. Yang menyampaikan akan ada teror di Moskow. Tapi info itu Mereka bilangnya jangan ke tempat umum karena konser, ada, tempat konser, iya, tempat umum, bahkan ada tempat konser. mereka nggak ada kata teror, Nggak ada, nggak ada ada, kata teror. ada. Di tulisannya jaga hati-hati, jangan ke tempat umum karena mungkin ada kejadian sesuatu gitu kayak. Tapi Mereka nggak udah pada pas, udah tahu tuh. nggak tahu. Emang begitu. Tapi Tapi kita kan lokal nggak di-share sama kita nggak ya. Jadi, di-share ke Kementerian Luar Negeri dan apa ya peringatan. Biasanya kan kalau ke Kementerian Luar Negeri nanti gubernur sebutkan tanggal sekian hati-hati, semua di semua rumah acara ditutup, atau apa acara di cancel. Mm-mm. Kalau bagi info kan misalnya ada info emang kejadian ada infonya ya dari Ya. uh, Barat saya bilang kebanyakan memang Barat. Kasih info itu berarti kan di pemerintah Rusia juga akan dapat bahwa ini ada kejadian, tapi nggak ada kejadian apa-apa tuh. Tanggal Mm-mm. 8, 9, Iya, 10 aman Hmm. sampai kejadian terakhir tanggal 22 baru mulai ada kejadian kan. 2 minggu Nah, ya. Ya. ditelusuri lagi tanggal 8 Hmm. tersangka ini teroris ini ada di gedung itu, sempat ada di gedung itu, Krokus itu, City Hall, dan di situ ada Wow. konsernya dua artis juga terkenal yang namanya Gregory Labs sama Saman. Saman ini salah satu penyanyi terkenal yang lagunya Patriotik sekali. patriotik sekali gitu ya. Ya, Hmm. jadi satpamnya kan pasti bawa senjata banyak kan, jadi kayak Ya, security-nya inilah bersenjata lah. Jadi kan mungkin mereka agak was-was juga kalau security-nya pegang senjata kan. Nah, Hmm. sedangkan konsernya piknik terakhir tanggal 22, security-nya nggak bawa senjata, Hmm. hanya berapa apa kayak elektro laser apa atau pentungan atau apa gitu. Jadi shocker ya. Jadi mungkin mereka udah tahu gitu loh planningnya nih, ini security-nya lebih lebih inilah lebih bukan bersenjata gitu. Hmm. Nah, kalau nggak salah baru sebentar kejadian ada statement dari sebuah grup teror gitu kan. Langsung buat statement gitu kan ibaratnya tuh. Itu gimana tuh bunyi itu statementnya? Itu masuk semua berita barat Lang- langsung. Langsung semua berita barat langsung keluar gitu seolah-olah mereka pelakunya gitu. Pelakunya ini gitu loh. Padahal belum ada statement dari pemerintah Rusia dan press, kan belum ditangkap juga pelakunya. Press Kok bisa release-nya tahu belum. gitu loh. Ah, Pelakunya oh. masih hari itu kan semalam dan dia naik mobil tuh satu malam. Kita ingat diumumkan pemerintah ini mobil nomor sekian Renault warnanya putih, dicari gitu ya, menuju ke arah sini gitu. Semua orang yang lihat tolong diinfokan gitu kan. Ada statement dari pemerintah
semua orang Rusia diumumkan bahwa ada mobil ini nih, CCTV-nya kelihatan gitu, ada Karena gambarnya. ya ada CCTV-nya, mereka datang naik Mereka mobil udah tahu dan ini pergi orang juga. orang ini naik mobil ini. Dan yang anehnya, mereka nggak ganti mobil sampai ditangkap itu, mereka nggak ganti mobil. Biasanya kan kalau Iya. Di nasional film-film mesti aja pada cerdas ya, di film-film tuh cerdas ganti mobil apa segala gitu kan. ya apalah gitu. Nah, ini larinya pakai gitu. Jadi kayaknya ada yang nggak ke plan di sini mereka. Jadi plan kaburnya itu mereka ditunjukin kabur kemana. Cuman yang mesen ini nggak menyangka kalau mereka bisa kabur, ya Diharap kan? mereka akan dieksekusi di tempat. Diprediksi dieksekusi di tempat. Kayaknya. Jadi eh, ya akhirnya ketahuan semua, kebongkar bahwa dia ngaku kan di videonya, dia ngaku saya dibayar 500.000 oleh si ini, oleh si ini, oleh si ini. 500.000 rubel itu sekitar berapa, 89 juta ya. Dan Iya, hanya saya bilang 90 mustahil banget hanya dengan segitu mereka berani juta. 90 jutaan untuk melakukan aksi seperti ini 90 gitu. Dan juta per orang. orang Per Iya. orang 90 juta dan mau ngelakuin itu gitu. ya, mereka nggak pengakuan saat ditangkap, mereka Heeh. menyampaikan bayarin sekian gitu loh. Siapa yang sedia senjata? Saya nggak tahu namanya, hanya disediain senjatanya begini-gini, ketemu di sini saya ambil. Tapi begitu ditelusuri lebih lagi, terakhir ada beberapa nama, 11 orang jadinya. Tadinya cuma 4, Heeh. jadi 11 yang Heeh. terlibat. Heeh. Yang sewa apartemen buat mereka juga tertangkap. Ya, jadi Nah, memang udah organisir, bukan hanya pelakunya bukan hanya 4 orang, tapi lebih dan lebih banyak. Dan ada pembakaran yang ditangkap-tangkap juga, yang melakukan pembakaran tapi nggak melakukan penembakan gitu loh. Ada juga mm-mm. beberapa. Jadi sampai sekarang masih pemerintah Rusia menyampaikan, wah, lebih cenderung kepala keamanan ya Rusia Mm. bilang ini Ukraina. Mereka ada asumsi ke situ karena yang mensponsor ini ada, ya di belakangnya kita tahu lah, Ukraina. proksi teroris sekarang kan, bukan proksi war lagi. Jadi kalau ya biasa lah ya, kalau bahasanya seorang pengecut menusuk dari belakang kalau udah kalah gitu kan. Ya, ya, benar-benar benar. Nah, ini kan jadi statement dari Rusia bahwa ada pasti apa namanya sangkut pautnya dengan Ukraina di belakang ini gitu ya. Lagi pula kaburnya juga karena Ukraina ya mereka. Arah Ukraina Kaburnya di ketangkapnya di situ. Bryansk, di kota Bryansk. Ah, Itu kota yang menuju arah sana, perbatasan antara Ukraina dan Rusia. oh gitu. Nah, statement apa di awal ketika kemudian keluarnya adalah jaringan teror yang apa menyatakan diri itu dari data yang mana mereka bisa keluar berita itu? Nah, itu yang selama ini nggak pernah diketahui datanya dan nggak pernah di-share gitu loh. Dan anehnya mereka tahu ini I belakangnya S, Heeh. kekerasan gitu dari Afghanistan katanya Loh, gitu loh. Jadi beda lagi. Oke. Afghanistan. mana gitu. Jadi statementnya dan berubah-ubah, padahal kan press release Rusia kan belum, itu kan butuh proses ya untuk Ya, penyidikan juga. Diinterogasi, ditanya siapa yang pesan kamu kemana, dia sempat Nah, ke nggak mungkin Turki. langsung di-share buat semuanya Dan kan. luar biasa sekali, dalam 1 hari Cepat sekali. saya bilang ajaib dong. Belum diinterogasi udah tahu siapa ini pelakunya kan, padahal mereka masih hidup kan, masih belum full digali. Dan kalau menurut kami sih ya itu ya, kalau bilang kita berdasar agama pasti kan ideologi, ya, nggak mungkin. ya, Nah, ini terima 60 juta bukan mm, karena ideologi dong berarti. ya, Karena iman, ya berarti bayaran kan. ya, Sama aja ya, sama mercenaries apa ya. lebih murah. Berarti kan menjual apa ya, biasanya agama dengan Ah, uang, itu berarti bukan orang yang beragama. iya. Iya. Heeh. Teroris menurut Presiden Putin bilang nggak ada nationality, nggak ada agama apapun. Mm, Teroris tetap teroris. Dia bukan status agamanya siapa, etnisnya siapa, tapi dia beda. Jadi nggak bisa dikaitkan dengan etnis tertentu atau agama tertentu. Tapi karena kelakuannya tetap kejam ya, dianggap ya tetap ya teroris, penjahat, dan itu akan dibasmi gitu. Dan dia udah bersumpah untuk itu gitu ya. Kami yakin aja sih pasti
dalang-dalangnya akan tertangkap semua. Anggap ya. Keren juga Putin tuh ya. Maksudnya bisa melihat ya. Jadi guys, ini dunia makin kesini makin pinter. Jadi proksi-proksi ya jenis ini nih udah kebaca gitu. eh Orangnya tiba-tiba meninggal, langsung ada statement. Nah ini uniknya negara yang bersangkutan aja belum ngeluarin press release, tiba-tiba yang lain udah pada ngeluarin berita gitu. Berarti komplisit nih kalau kita lihat. Ini apa? Banyak kejanggalan sih dari cerita Mas Andre ini juga jelas banget ini terstruktur tapi ujungnya di luar kendali kayaknya ya. Mestinya orang-orang ini udah nggak bisa kasih testimoni, alias udah ada pemungkin kepolisian yang mengeksekusi atau nggak taunya justru bisa lolos dan bisa bisa digelandang gitu ya. Karena videonya banyak yang mereka lagi ditarik itu pakai matanya ditutup udah bengep-bengep segala macam. Tapi mereka yang ditarik itu apakah orang yang sama dengan video-video yang nembak-nembak itu? Ya, kalau bisa dilihat, ada beberapa video yang nanti zoom, misalnya kelihatan ya, yang pakai topi, yang kenembakan mukanya mirip, dan yang di mobil juga mukanya mirip, jenggotannya mirip. Dan dia mengakui, pelakunya memang mengakui juga, kita yang melakukan itu gitu. Dan dia bilang temennya yang tahu tempat teritori yang buang senjatanya di mana, dia udah diarahkan gitu, dia ngambil senjata di mana, buang senjata di mana. Dan Oh nggak pernah gitu. ketemu langsung. Jadi benar-benar ada sekat. Tapi kan tetap kalau intelijen kan ada metode tersendiri kan untuk cari tahu informasi. Dan mereka tuh dapatnya statementnya mereka dapat uang kripto itu dari Ukraina. Makin Jadi udah semakin jelas ada pengirimannya dari mana gitu loh. Kan bisa terselusuri. begitu. Pada saat kejadian di Rusia gimana Dania? Ketika kejadian ini heboh banget apa panik banget nggak kejadian keadaan di sana tuh? Nah, Iya sih, jujur sebenarnya semua kaget karena jadi sampai orang tua juga saya telepon, kamu tahu apa yang terjadi di Moskow? Saya langsung baca, aduh, apa yang terjadi terus karena kan ya seperti tadi Mas Andre udah bilang banyak di sosmed langsung share online. Jadi ada betul. beberapa video misalnya kan mereka masih duduk di dalam hall tersebut Heeh, masih banyak orang yang nunggu konser. heeh. Terus tiba-tiba ada suara di video itu juga kelihatan ada suara tembakan, tapi orangnya tetap tetap duduk, tetap ngobrol karena Iya. mereka mungkin nggak sadar kalau ini akan masuk ke dalam. Mungkin mereka mikir ya apa ya kayak renovasi atau apa kan nggak semua orang bisa bedain suara bor sama suara tembakan yang beneran ya kan. Heeh. Setiap hari Oh, jadi ada baru kalau udah mereka dekatin tempat ini, baru mereka mulai, mulai kan apa di tengah tempat duduk kan ada jalur untuk apa kaki apa biar heeh, kita duduk. heeh. Jadi mereka semua tidur di sana ngumpet. Dan itu banyak langsung banyak di mana-mana keluar di Video-videonya videonya langsung jadi banyak kayak sekali video-video rekaman yang lebih banyak daripada di berita kan jadi langsung dari sana banyak, banyak yang kirim kayak sama kayak yang tadi udah anak itu yang namanya Islam kalau nggak salah dia namanya Muslim. Туда, 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 все уходите в ту сторону. Туда, 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 туда. В экспо, в экспо. Лучше пожертвовать собой, чем дать умереть сотни людям. В первую очередь здесь нужно помогать людям, чем сможешь. waktu sendiri. dia lari-lari ayo Hah? ayo kalian Hah? banyak banyak yang ke kamar kecil atau kemana dan dia tahu itu buntu jadi dia langsung lari ayo jangan ke sana jangan ke sana dia Jadi dialihkan benar-benar semua mereka ke menyelamatkan nyawa tempat yang benar-benar mereka bisa ngumpet dan bisa keluar keluar. karena banyak yang apa kayak mengumpet di toilet apa di kamar kecil tapi di Oh. sana itu nggak ada jendela nggak bisa keluar waktu mereka kunci biar nggak ada yang masuk apa kayak banyak yang nggak masuk ngumpet tutupnya di apa pintunya ditutup diblokir asapnya masuk mereka nggak bisa keluar Kejebak malah. lebih banyak meninggal gara-gara Asap asap tidak tapi tidak yang maksudnya kebakaran. yang Karena kebakaran eh, bukan karena ditembak. iya Hmm. Wah, karena ini tragedi besar dong tahun ini berarti untuk Rusia ini. pastinya jadi ya. Jadi Iya. ya kita semua nonton, kita lihat, kita berdoa semua agama macam-macam biar ini lebih lebih cepat selesai dan biar aman dan setelah kejadian itu 2 hari di sini kan Ditetapkan hari duka iya 2 seterusnya. hari Tanggal 24 24
Maret oleh Semua Presiden konser, diumumkan semua hari berduka, jadi semua konser dibatalkan, semua iya. kegiatan di Jadi seluruh Rusia di stop untuk merayakan hari berduka, dan kita bawa bunga, terutama kan ada anak-anak kecil juga korbannya, bukan hanya Ya. dewasa. Heeh. Boneka-boneka biasanya kalau di Rusia tradisinya bawa 2 bunga, 4 atau genap ya biasanya, untuk mengenang korban-korban gitu, dan solidaritas sebenarnya tinggi saat kejadian. Jadi taksi misalnya, yang supir taksi di daerah situ Ya. biasanya kan macet, awalnya pertama macet, 3 sistemnya kan langsung otomatis. 3 kali lipat harganya taksi dari Krokus ke arah lain. Heeh. Pertama menit, tapi setelah Tahu kejadian jadi langsung gratis. Semua langsung taksi digratiskan sama malah supir taksi, malah cepat cepat ke sana bantu untuk evakuasi orangnya orang yang tadi kabur dievakuasikan. pulang ke rumah. Jadi mereka itu memang sangat membantu juga untuk bantu orang kejar dari kabur dari tempat itu, Atau karena nggak pernah tahu ini bisa keluar, atau mereka kalau keluar mungkin lanjut tembak, nggak pernah kan bisa diprediksikan teror seperti ini apa yang langkah mereka selanjutnya. Itu pelaku berapa orang? Jadi yang dilihat dari situ? 11. Yang tertangkap 11 totalnya. 11. Tapi pelaku eksekusinya? Kalau dilihat lebih sih ya kalau dari awal ya. Cuman Lebih yang dari kabur 4. 4. Yang Hmm. totalnya saya kurang tahu berapa, tapi kayak ada 7 gitu kalau di beberapa videonya. Saya 7 atau 8 ya. Tapi Ya. yang kabur 4, yang satu mobil itu. 1, 5, 4. 4. Yang lainnya, yang nggak kabur ketangkap? Dan Ada yang juga, ketangkap, ada yang meninggal juga. Ada yang apa? dipukul sama satu orang tuh Rusia. Dipukul Jadi sampai meninggal? enggak, sampai hilang sadar. Jadi ada satu teroris yang lewat pria Rusia yang lagi duduk kan lagi berdiri atau apa. Jadi dia bilang, saya lihat dia lagi reload gun-nya. Jadi ganti ini kan. Ganti Jadi dia si pria Rusia itu dia mikir, dia sama punya istri. Saya ada 1 detik untuk nge-stop si orang itu, dan dia langsung kayak pistolnya dibuang, dipukul, dan dia jatuh, dipukulin, terus ada orang-orang yang sebelah juga bantu. Tapi kalau orang ini memang nggak stop dia, mungkin lebih banyak yang kena. korbannya lebih banyak. Dan dia juga dapat medal sebagai pahlawan, karena dia bilang berani tanpa senjata. 1 detik kalau saya salah, dia tahu dia akan bunuh lebih banyak, karena dia kan tambah marah orangnya. Tapi itu dipukul sampai hilang kesadarannya, tapi nggak sampai mati. Ditangkap sih. Ditangkap. Itu kalau sampai dia sempat reload, yang pria ini pun juga akan kena dibunuh juga karena deket kan. Iya. Jadi kill or be killed tuh. Ya juga dia dorong istrinya, kamu kayak agak jauh dari sini, saya coba. Dia nggak kayak refleks ya, bertahan lah. Dalam kondisi itu kan dia kan cowok, harus ngelindungin kan gitu, maksudnya istrinya gitu. Dia berani gitu loh. Saya aja dulu yang pertama gitu, luar biasa sih. Jarang ini emang bisa bela diri atau militer atau apa? Kurang tahu ya. Kan di sini semua militer wajib. Semua orang kan wajib ikut militer, mungkin pernah. Oh, jadi semua orang punya dasar bela diri minimal ya? Nggak ingat sih gitu. Jadi ya, ada beberapa orang juga yang kayak bantu satu yang lain, tapi ya kalau ini 2 ya yang paling paham. Tapi ya maksudnya mereka tidak demi medal kan jelas, mereka itu demi bantu orang, dan karena mereka nggak panik. Dan juga banyak staff yang di sana yang kayak kecil-kecil yang staff Krokus City Hall itu, mereka bilang mereka memang terlatih untuk kejadian kebakaran. Mereka semua sangat sangat membantu untuk mengalihkan orang ke pintu keluar yang benar. Dan langsung ada juga yang badannya mecahin kaca untuk lari. Jadi kaca hall itu kan ada kaca besar gitu ya. Dia lompat aja biar semua orang bisa evakuasi dari kaca itu gitu. Kayak nggak kacanya kan tebel banget sih. Tapi keren juga ya. Nah itu kalau kalian lihat di video-video tersangkanya atau foto tersangkanya itu, mereka kayak bukan orang Eropa ya.